Selamat datang di Novel Bersuara. Sebuah cerita yang berjudul Bunda, Bukan Wanita Malam. Episode 66. Oleh autor Kolom Langit. Dengan If sebagai pengisi suara. Selamat mendengarkan. Via mengusap setitik air mata haru. Wira baru saja memberitahu tentang dirinya yang kemungkinan tengah berbadan dua. Ditatapnya wajah Wira yang kini berseri-seri. Ia dapat melihat kebahagiaan yang besar di sana. Apa artinya sekarang kita masih punya harapan untuk kesembuhan Lila? Lirih Via masih menahan air matanya. Iya sayang. Wira membelai wajah sang istri dengan sayang, lalu memeluknya erat. Ada kekaguman yang teramat besar pada sosok wanita muda yang menjadi istrinya itu. Tentang Via yang memiliki cinta begitu besar untuk seorang anak yang bukan terlahir dari rahimnya. Ia bahkan lebih dahulu memikirkan Lila dan mengesampingkan kebahagiaannya yang akan segera menjadi ibu yang sesungguhnya. Mengedarkan pandangan ke setiap sudut ruangan, Via mencari sosok gadis kecil kesayangannya. Namun Lila tak terlihat di ruangan itu. Mas, Lila di mana? Lila sedang bersama ibu dan Sarah. Sepertinya mereka pergi ke kafe rumah sakit ini. Ia kecup kening sang istri dalam-dalam. Oh iya, Evan bilang kita perlu ke poli kandungan untuk memastikan kecurigaannya. Aku sudah memberitahu Willy tadi. Katanya kita bisa ke ruangannya saja begitu kau terbangun. Oh, baiklah. Tadi aku juga sempat memberitahu ibu dan Lila tentang kemungkinan kehamilanmu. Dan mereka sangat senang. Via mengangguk pelan. Aku hanya berharap ada keajaiban untuk Lila. Dengan senyum ramah, Dr. Willy memperhatikan layar monitor sembari menggeser alat di atas perut Via. Bagaimana Will? Apa dia benar-benar hamil? Tanya Wira menggebu-gebu. Sabar sedikit kenapa? Gerutu Dr. Willy. Rasanya begitu gemas dengan kebiasaan Wira yang selalu tidak sabaran. Kau sudah mau 2 kali menjadi ayah, tapi kelakuanmu tidak berubah. Mau 2 kali artinya Via benar-benar hamil, begitu? Ia mencengkram kuat lengan Willy seolah memaksa untuk segera dijawab. Hal itu membuat Via menarik ujung kemeja suaminya. Ketika merasa Wira sangat tidak sopan pada Dr. Willy. Jika bersama Willy dan Marsha, Wira menjadi seseorang yang berbeda. Tak seperti yang selama ini terlihat, di mana Wira adalah seseorang yang sangat dingin. Mas, panggil Via namun tak ia gubris. Tatapannya masih tertuju pada layar monitor di mana tergambar jelas sosok janin yang sedang tumbuh di rahim sang istri. Will, aku masih tidak mengerti kenapa bentuk janin berusia di bawah 5 bulan itu tidak jelas. Apa maksudmu tidak jelas? Tanya Willy dengan kerutan di alisnya. Kadang mereka seperti kaca, kadang seperti cicak, dan kadang seperti kecebong. Ingin rasanya Willy menepuk kepala temannya itu. Ia ingat beberapa tahun lalu, setiap memeriksakan Sarah, Wira tidak ada komentar sama sekali selain raut kebahagiaannya yang akan menjadi seorang ayah. Namun bersama Via, Wira seakan menjadi dirinya sendiri. Kadang sedikit bodoh dan banyak bicara. Jadi, begitu pikiranmu selama ini? Aku pikir kau diam karena kau mengerti. Aku mau bertanya, tapi kau kan tahu dulu keadaannya seperti apa. Iya, aku mengerti. Tapi walaupun begitu, aku tetap mengucapkan selamat. Sekali lagi kalian akan menjadi orang tua. Ucap Willy menepuk pundak sahabatnya itu. Terima kasih, Will. Jawab Wira tersenyum bahagia sekaligus bangga. Tatapan Willy kembali terfokus pada layar monitor. Pelan-pelan ia mulai menjelaskan. Saat ini janin sudah berusia 6 minggu. Ini termasuk usia rawan di mana kalian benar-benar harus menjaga. Tidak boleh beraktivitas berlebihan yang membuat lelah dan konsumsi makanan yang bergizi. Pilihlah susu hamil yang tinggi kalsium dan protein. Baik, Dok. Kau ada keluhan apa selama beberapa minggu ini? Tanya Willy sembari memberi kode pada seorang asistennya agar membantu Via terbangun dari pembaringan saat pemeriksaan USG selesai. Tidak ada, dokter.
Hanya saja aku merasa sedikit lemas dan malas bangun di pagi hari. Itu normal di awal kehamilan. Namanya morning sickness. Biasanya dibarengi mual. Baik, aku mengerti. Via dan juga Wira duduk di sebuah kursi, mendengarkan dengan antusias beberapa penjelasan Dr. Willy seputar kehamilan di trimester pertama. Selepas berkonsultasi dengan Dr. Willy, Via dan Wira keluar dari ruangan itu. Dari kejauhan terlihat ibu berjalan mendekati bersama Lila dan Sarah. Juga seorang pengasuh Lila yang sejak tadi mengekor di belakang mereka. Via tersenyum lega, walaupun Lila belum bisa menerima Sarah sepenuhnya. Setidaknya kini gadis kecil itu sudah tidak begitu takut pada ibu kandungnya itu. Bunda! Sontak Lila memanggil saat melihat bunda kesayangannya keluar dari sebuah ruangan. Setengah berlari ia menuju tempat di mana Via berada. Sayang, jangan lari, nanti Lila jatuh. Ucap Via mempercepat langkahnya dengan merentangkan tangan. Dipeluknya dengan erat tubuh kecil putrinya itu, mengusap rambut, punggung, dan memberi kecupan di wajah. Mendapati pemandangan itu, Sarah hanya dapat menarik nafas dalam saat menyadari betapa besar kasih sayang Lila pada ibu angkatnya itu. Bunda tadi kenapa? Tanya Lila yang khawatir. Tidak apa-apa sayang, Bunda cuma sedang lelah. Jawabnya dengan seulas senyum, seakan ingin membuktikan pada Lila bahwa ia baik-baik saja. Lila sayang Bunda, jangan sakit ya Bunda. Tidak sayang. Via hendak menggendong Lila, namun Wira menahannya. Willy bilang jangan mengangkat beban berat, biar aku yang menggendong Lila. Tidak apa mas, Lila tidak berat. Jangan. Lila sama ayah saja ya. Tanyanya dan segera dijawab anggukan oleh Lila. Di sana ibu mempercepat langkahnya, senyum penuh harap terlihat di wajahnya. Bagaimana hasil pemeriksaannya? Positif Bu, Via sedang hamil. Jawab Wira dengan senyuman bahagia, seakan tak peduli pada Sarah yang berdiri di belakang ibu. Wanita parubaya itu pun memeluk menantunya sebagai bentuk rasa bahagia. Syukurlah, selamat nak, ibu ikut bahagia. Ucapnya, lalu melepas pelukan setelah beberapa saat. Ia mengusap puncak kepala menantunya itu. Kau harus benar-benar menjaga kehamilanmu. Beritahu ibu kalau menginginkan sesuatu. Iya bu. Kebahagiaan tak hanya dirasakan ibu. Lila pun begitu antusias saat Wira berbisik di telinganya bahwa ia akan segera memiliki seorang adik. Tak henti-hentinya Lila mengecup wajah bundanya. Melihat interaksi beberapa orang di depannya, Sarah terdiam. Tak bisa dipungkiri bahwa dirinya pun sangat berharap Lila mampu menerimanya seperti halnya Via. Bayang-bayang perhatian Wira dan ibu saat dirinya mengandung Lila beberapa tahun lalu terlintas kembali. Betapa mereka sangat menjaganya. Namun, semua telah berlalu dan tak akan pernah kembali. Sarah hanya berharap dalam hati agar anak Via dan Wira bisa membawa kebaikan bagi Lila. Dan semoga kasih sayang yang ditunjukkan Via pada Lila tetap sama, meskipun telah memiliki anak sendiri. Akhirnya, wanita itu memberanikan diri membuka suara. Via, apa bisa kita bicara sebentar? Ucap Sarah membuat obrolan antara Via dan sang mertua terhenti. Bersambung.